Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas soal deal TV-nya AEW yang katanya bermasalah. Jadi ada beberapa problem yang mana ini sebenarnya buat AEW harusnya udah cepat beres. Tetapi memang belum selesai sampai sekarang karena ada beberapa problem yang menghampiri. Jadi apa sih yang mau saya bahas soal deal TV-nya AEW? Sebenarnya sih untuk deal TV AEW in general itu saya sudah pernah bahas di satu video, itu dibaca berita gulat. Itu teman-teman bisa lihat aja ke video yang terakhir. Itu di segmen terakhir itu saya bahas soal AEW, soal deal TV-nya AEW detailnya seperti apa. Cuman yang pengen saya bahas di sini adalah lebih ke update dari apa saja yang terjadi di negosiasi TV deal-nya AEW ini. Oke, jadi yang mau saya bahas itu tadi yang pertama soal update-nya seperti apa. Jadi kan teman-teman udah tahu ya, AEW ini sekarang belum punya belum punya tempat yang baru atau belum bisa memastikan akan tayang di mana untuk mulai dari Q4 2024 kuartal 4 ya lebih tepat. Jadi berarti mulai dari Oktober 2024, Oktober tahun ini dia belum punya tempat yang ya sekiranya bisa buat nayangin tayangan-tayangan AEW-nya. Opsinya sih sudah jelas. Negosiasinya hanya dengan Warner Bros. Discovery. Yang saya udah bahas waktu itu juga ya, udah beberapa kali. Kemungkinannya cuma sama Warner Bros. Discovery kalau misalkan ke tempat yang lain belum ada wacananya sampai hari ini. Jadi kemarin itu kan sempat ada rumor ya. Ini sebenarnya bukan kemarin sih rumornya. Jadi udah dari 1 tahun yang lalu gitu loh. Dari 1 tahun yang lalu rumornya adalah AEW itu ditawarin kontrak senilai 1 apa 2 miliar US dollar gitu untuk nayangin AEW-nya. Buat saya sih ini gak banget gitu. Kenapa gak banget ya? Karena gini, WWE aja dia nilainya gak seberapa gitu. Dia nilainya tuh cuma 10 cuma ya buat nilainya nggak begitu gede lah gitu. Tapi memang dibandingkan sama kalau misalnya kita bandingkan sama tayangan-tayangan populer gitu kayak NBA, NFL gitu ya kalau yang di Amerika gitu. Atau World Cup kalau di kita atau Liga Inggris, Liga Spanyol itu ya. Kalau buat yang nonton bola gitu kalau di sini. Kalau di US tuh kan killer konten yang utamanya tuh ada NBA, NFL, NHL kalau ada. Saya nggak tahu NHL masuk gak? Ya itulah kurang lebih ya NBA, NFL, NHL kalau ada sama yang apa baseball tuh apa namanya NBL atau apa saya lupa, intinya itu ya. Jadi killer kontennya itu kurang lebih ada itu. Nah sementara wrestling nggak masuk gitu, wrestling itu nggak masuk top gitu, tapi memang wrestling ya salah satu yang komoditasnya cukup wah gitu, yaitu dengan WWE-nya. Yang mana WWE sudah memutuskan ya untuk Q4 2024 itu sudah fix akan ditayangkan di USA Network untuk semua weekly show Raw, SmackDown, dan NXT. Itu semuanya akan ditayangkan di USA Network. NXT itu Q4 udah ke CW ya, CW punyanya Warner Bros juga kebetulan. Tapi buat Raw dan SmackDown itu sudah di USA Network gitu. Untuk Q4 aja, Q4 2024 berarti Q1 2025 yang mana mulai Januari ya tentu saja itu sudah tayang di Netflix Raw. Jadi Raw sudah tidak ada di TV kabel tapi kita bisa nonton di Netflix. Ya kayaknya sih buat teman-teman yang di Indonesia juga udah bisa nonton Raw di Netflix gitu ya nanti ya ketika di 2025 nanti gitu. Kalau sekarang memang belum ada ya dan harus langganan dulu ke WWE Network. Karena memang selain waktu itu kan Disney Plus itu ada ya, Disney Plus Hotstar itu ada nayangin pay-per-view premium live event. Tapi kan sekarang udah nggak lagi sejak Royal Rumble. Jadi cuma setahun kalau nggak salah durasi nayanginnya itu. Setahun atau 2 tahun gitu, sebentar banget tuh pokoknya. Nah sementara AEW ini sampai sekarang belum ada jawaban. Apakah dia mau kemana nih? Dia akan stay di Warner Bros. Discovery atau dia akan pindah ke tayangan yang lain gitu ya, ke perusahaan yang lain. Ini belum ada jawabannya sampai hari ini gitu. Kemarin itu saya baca ada update. Jadi kalau kata ntar ya saya sambil lihat. Jadi ada dari satu media gitu. Namanya itu adalah Puck News.
Fox News PUCK ya. Jadi dia itu ada konfirmasi beritanya dari Matthew Belloni ya. Jadi dia punya segmen gitu, punya segmen What I'm Hearing. Itu dia segmennya update setiap hari Senin dan hari Kamis ya. Senin Kamis kayak puasa gitu. Dia update. Nah, salah satunya itu update-nya adalah soal deal-nya AEW sama Warner Bros. Nah, menurut pemberitanya dia, yang mana ini dikutip ulang oleh Brandon Thurston dari WrestleNomics, itu dia bilang kalau Tony Khan itu nggak puas sama deal yang ditawarkan oleh Warner Bros. Discovery, yaitu lewat CEO-nya David Zaslav. Menurut sumbernya AEW, Tony Khan itu ya kecewa gitu dengan penawarannya Warner Bros. Yang sedikit banget. Penawaran itu kayak, ini kayaknya nggak deh, buat AEW itu kayaknya nggak segini deh angkanya. Ya menurut Tony Khan begitu ya katanya gitu, menurut pemberitanya dari si Matthew Belloni ini. Kemudian dilihat juga gitu. Jadi apa yang mendasari permasalahan kenapa si Warner Bros ini nawarnya kecil, karena memang ada beberapa faktor gitu yang ya kayaknya sih kita belum bisa bahas in detail seperti apa, kenapa. Tapi kalau misalkan kira-kiranya seperti apa, saya sudah pernah bahas ya di video yang itu. Di Baca Berita Gulat itu saya sudah bahas detailnya kemungkinan yang menjadi penyebab kenapa penawaran yang terjadi ke AEW itu sangat kecil gitu. Gak sesuai sama harapan yang diharapkan. Kemudian gak lama ada kabar lagi. Dari siapa? Dari Dave Meltzer, si kesayangan internet wrestling community semua gitu. Jadi si Dave Meltzer bilang, ini nggak benar gitu. Pemberitanya Matthew Belloni itu nggak benar. Karena apa? Dari AEW-nya sendiri kayak belum ngasih keputusan apa-apa dan belum bisa ngasih jawaban yang pasti apakah mereka ini sudah puas dengan deal-nya atau belum gitu. Ya kan berarti kan sebenarnya emang belum ada jawaban juga kan, meskipun memang benar, kalaupun memang benar Tony Khan kecewa gitu sama penawaran yang ditawarkan oleh David Zaslav sebagai CEO-nya Warner Bros. Discovery. Tapi kan di sini dibilangnya kan emang belum ada jawaban. Tapi kan ketika sebelumnya itu menurut pemberitanya Matthew Belloni itu Tony Khan kecewa. Ya berarti kan belum jawab juga sebenarnya Tony Khan mungkin gitu. Dan masih terjadi negosiasi gitu. Sekarang sih memang kita harus menunggu gitu. Apakah deal-nya AEW ini akan segera difiksasi atau masih menunggu lama atau memang nunggu expire gitu. Karena memang ada di beberapa channel TV juga sudah banyak yang di-cancel gitu. Mulai DAZN sama DAZN apalah namanya, DAZN tulisannya ya gitu. Sama VTV gitu yang buat Amerika Latin itu kan pada di-cancel. Sehingga belum ada keputusan lagi. Tapi dari DAZN itu sudah ada konfirmasi untuk menayangkan 2 pay-per-view berikutnya di DAZN gitu. AEW ini untuk worldwide ya. Jadi nayangin Double or Nothing yang mana udah hari Minggu kemarin. Kalau kita hari Senin ya. Sama Forbidden Door nanti tanggal 30. Tanggal 30 ya kalau nggak salah. Pokoknya akhir Juni aja. Akhir Juni itu Forbidden Door. Nanti bakal ditayangin juga di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah AEW akan cepat dapat deal yang bagus buat TV mereka? Entah itu buat lokalnya di US atau yang buat global. Karena memang menurut cuap-cuapnya Tony Khan itu di wawancara terbaru, saya lupa sama siapa, Tony Khan itu bilang ya, kita memang akan mengincar pasar global gitu. Nggak cuma lokalan aja. Jadi kita udah siap buat bersaing di global, yang mana sudah ready nih di 150 negara lebih gitu, dan pasti bakal nambah lagi di mana aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah deal-nya akan jadi dalam waktu dekat ini atau masih nunggu lama nih? Soalnya gini, baru-baru ini, jadi saya baca berita juga tadi pagi, kalau dari Warner Bros Discovery sekarang pokoknya Warner Bros Discovery itu lagi nonton Dynamite. Buat apa? Katanya buat review performanya AEW itu seperti apa gitu.
Ya kita nggak tahu ya jawaban pastinya apa gitu, karena so far kalau misalkan dari kita nggak bisa gitu, kita nggak bisa tahu berita resminya ya kayak dari Warner Bros seperti apa, atau mungkin dari orang-orangannya Warner Bros gimana. Kita cuma bisa dengar soal review AEW itu dari Tony Khan doang. Iya beneran loh ya, karena wajar aja sebenarnya perusahaannya kan private juga ya, jadi kita nggak bisa nyari tahu lebih gitu kalau misalkan nggak dibuka gitu. Jadi kalau kata Tony Khan tuh ya bagus-bagus aja, puas kok. Dan apa namanya, dari pihak Warner Bros juga lanjutkan gitu ya, cuman ngomong gitu aja. Yang mana sebenarnya kenapa mereka cuman bisa bilang lanjutkan ya karena ada beberapa alasan yang sudah pernah saya spill sebelumnya gitu. Saya bukan nggak mau spill di sini ya, cuman kan udah banyak saya jelasin juga di video sebelumnya gitu, di baca berita Gulat Live yang episode terbaru. Lihat aja yang thumbnailnya Baron Corbin lawan Gable Steveson itu tuh, saya bahas di situ panjang banget, kurang lebih sekitar 15-20 menit saya bahas soal TV dealnya AEW doang. Ya itu aja sih buat berita hari ini. Ya kita masih menunggu nih saga negosiasi AEW dengan Warner Bros Discovery, karena Warner Bros Discovery sekarang lagi banyak utang dan cukup besar angkanya. Jadi dari David Zaslav sendiri, dia sudah bilang akan banyak ngekat program yang enggak kepake, akan ngekat banyak program yang enggak terlalu bagus gitu. Dan apakah AEW kena? Nggak tahu juga. Cuman sih kalau kata saya, AEW itu bakal tetap bisa masuk ke Warner Bros Discovery. Caranya gimana? Sudah pernah saya spill di video sebelumnya. Silakan tonton dulu ya videonya. Nanti baru kalau misalkan teman-teman yang mau komen soal beritanya, silahkan komen di kolom komen. Tapi saran saya nonton dulu video yang sebelumnya, yang baca berita gulat, yang thumbnailnya Baron Corbin sama Gable Steveson. Di situ saya bahas cukup panjang, dan ya kalau teman-teman nonton sih seenggaknya kita bisa menyamakan sedikit perspektif kita gitu ya, biar diskusinya lebih enak gitu. Tapi kalau misalkan ada mau saran juga tentang saya harus bahas apa lagi, silakan komen aja di kolom komen ya. Ya emang saya mau bahas Ethan Page, Jordynne Grace itu ya, yang NXT kemarin itu emang mantap banget dan keren buat saya. Saya nonton juga kebetulan nih, makanya kata saya sih, wah ini keren nih NXT tumben gitu. Nggak tumben biasanya nggak sebagus ini, meskipun ya kadang ada beberapa match yang menarik gitu. Silahkan like dan share jika videonya bermanfaat, dislike aja kalau nggak suka, dan boleh subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja buat video hari ini. Silakan jangan lupa di subscribe ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sekian.